Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi dan di sini saya akan mempresentasikan hasil magang 1 saya di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Oke, baiklah, pada bagian pertama ini adalah bagian latar belakang. Jadi bagian ini merupakan bagian latar belakang yang menjelaskan tentang mengapa kegiatan magang ini perlu dilakukan. Jadi ada poin pertama, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, untuk mempunyai 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional, maka diperlukan pembekalan. Nah, satu pembekalan ini merupakan proses, itulah proses magang. Nah, maka sebelum melakukan kegiatan mengajar, sebelum kita melakukan sebelum kita menjadi guru, maka diperlukan proses pembekalan, yaitu proses magang, untuk mengetahui bagaimana sikap guru yang profesional di lapangan nanti. Nah, magang 1 ini merupakan suatu program yang dituntut bagi mahasiswa, yaitu khususnya calon-calon guru, untuk memantapkan kompetensi akademik yang didapatkan di perkuliahan. Nah, dengan melakukan magang, maka kompetensi yang ilmu pengetahuan dewasa yang didapatkan di bangku perkuliahan mampu diterapkan nanti waktu sudah menjadi pendidik. Nah, adapun aspek yang diamati di magang 1 ini adalah, yaitu ada observasi kultur dan manajemen sekolah, observasi kompetensi utama pendidik, kompetensi pemahaman peserta didik, dan observasi proses pembelajaran. Nah, semua observasi ini dilakukan di SMA 12. Oke. Nah, adapun alasan yang mengapa observer mengamati di SMA 12, yaitu lebih dulu saya maksudnya mencari informasi tentang sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh, dan tentunya SMA Negeri 12 ini merupakan SMA yang cocok dengan yang dijadikan sebagai mitra dalam proses magang, karena sekolah ini mempunyai program unggulan yang sangat erat dengan program yang di UIN, yaitu ada program unggulan tahfidz Al-Quran dan wirausaha yang muda. Dengan moto dari sekolah ini adalah unggul dalam prestasi, beriman, takwa, dan akhlak yang mulia. Jadi saya ingin melihat secara langsung bagaimana proses manajemen yang dilakukan di sekolah tersebut dengan menerapkan konsep yang islami dan religius. Oke, next slide. Nah, di slide ini adalah slide yang menjelaskan tujuan magang 1 ini. Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tujuan magang kegiatan dari magang pertama ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengobservasi atau mengamati proses pembelajaran secara langsung. Nah, tujuan dari magang 1 ini secara umumnya adalah memantapkan kompetensi akademik kependidikan untuk membangun jati diri dari calon pendidik. Nah, secara khususnya terdapat 5 tujuan dari magang 1 ini, yaitu pengamatan langsung kultur dan manajemen sekolah, dan pengamatan langsung aktivitas guru di sekolah yang mencakupi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Yang ketiga ada pengamatan langsung untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Yang keempat, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kelima adalah refleksi pengamatan untuk perbaikan. Nah, refleksi ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pengamat langsung ataupun pada sekolah yang diamati. Oke, next slide. Nah, ini ada terkait informasi umum sekolah tempat magang. Nah, visi dari sekolah ini adalah terwujudnya lulusan yang cerdas, terampil, kreatif, dan berbudaya, serta menguasai iptek berlandaskan imtak dalam lingkungan sekolah yang asri. Jadi, visi ataupun tujuan dari sekolah ini adalah mengaitkan semua unsur-unsur yang dalam pembelajaran dengan perkembangan zaman, yaitu dengan siswanya diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan mampu menerapkannya dalam sistem pembelajaran. Nah, adapun misi dari sekolah ini adalah meningkatkan pengelolaan pembelajaran,
melaksanakan tahfidz dan wirausaha muda sesuai dengan program unggulan yang ada pada sekolah tersebut, melaksanakan ekstrakurikuler dengan bakat minat potensi siswa dan potensi sekolah. Jadi dalam sekolah ini tidak hanya difokuskan pada kegiatan akademik, tapi juga difokuskan ke dalam kegiatan non akademik dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dan bekerja sama dengan bidang kesiswaan, memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan dirinya di bidang akademik dan maupun non akademik, menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, melaksanakan kegiatan keagamaan dan penumbuhan kegiatan penguatan karakter, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Mungkin misi ini juga berkaitan dengan tujuan, seperti yang saya katakan, dengan tujuan dari program magang 1 ini sebagai refleksi untuk sekolah ini menjadi lebih maju dan berkembang ke depannya. Dengan adanya program magang ini juga menimbulkan rasa antusias dari sekolah dan dari UIN ada diri sendiri. Okay, next slide. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa tujuan dari tujuan magang 1 dan di sini ada tujuan dari sekolah, dibentuknya sekolah ini, yaitu meningkatkan jumlah siswa yang diterima di PTN dan PTS unggulan, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan, meningkatkan lulusan yang mampu menghafal Al-Quran. Itu dengan berkaitan dengan kultur yang ada dalam sekolah ini. Nanti akan saya jelaskan dari pembahasan di program magang 1 ini. Dan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan mampu menciptakan lapangan kerja, yaitu berlandaskan dengan adanya program unggulan wirausaha muda tadi. Mengembangkan ekstrakurikuler, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan indah. Dan ini juga berkaitan erat nanti bahwa di sekolah ini juga menerapkan green school, artinya sekolah berbasis lingkungan sehat, banyak ditanami pohon-pohon dan menciptakan sekolah tersebut nyaman bagi peserta didiknya. Meningkatkan kemampuan warga sekolah dan memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif, meningkatkan siswa yang berkarakter, memiliki sarana dan prasarana sesuai standar dengan pelayanan minimal atau SPM, adanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait. Dan ini dibuktikan dengan bahwa diterimanya mahasiswa magang dan mahasiswa PPL di sekolah mitra tersebut, di sekolah SMA Negeri 12 Banda Aceh tersebut. Nah, di sini ada organisasi sekolah, yaitu organisasi sekolah di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Yang pertama adalah komite sekolah yang bertugas untuk memberikan pelayanan mutu pendidikan yang menjadi lebih baik dan sebagai pengawas dalam keorganisasian di sekolah di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Dan kemudian kepala dari struktur organisasi ini ada kepala sekolah yang bertindak sebagai manajemen seluruh ruang lingkup di sekolah ini. Kemudian ada kepala administrasi sekolah yang bertugas di bagian administrasi sekolah, ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil humas, dan wakil sarana dan prasarana, kepala laboratorium, dan kepala kepustakaan. Dan di sini ada juga koorganisasi yang pendukung seperti wali kelas, guru mapel, guru kelas, dan terakhir adalah siswa yang paling unik terkecil dalam struktur organisasi SMA Negeri 12 Banda Aceh. Di slide ini merupakan slide sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut, SDM yang ada di sekolah tersebut. Dan pertama adalah tenaga pendidik di SMA Negeri 12 ini berjumlah 35 orang yang terdiri atas 5 laki-laki dan 30 perempuan. Dan dengan klasifikasinya S2 sebanyak 3 orang dan S1 sebanyak 32 orang. Nah, yang kedua ini ada dibantu dengan 4 tenaga pendidikan tetap dan 4 orang tenaga kependidikan tidak tetap guna kelancaran administrasi sekolah yang baik. Yang ketiga adalah guru kontrak sebanyak 3 orang dan guru bersertifikasi sebanyak 25 orang. Nah, data ini diperoleh ketika saya ke ruang TU dan didampingi oleh guru pamong saya.
Oke, yang kedua ini adalah data peserta didik, yaitu pada tahun 2019-2020 kelas 10 sebanyak 105 orang, kelas kedua sebanyak 175 orang, kelas ketiga sebanyak 162 orang dengan jumlah 442 orang. Nah, pada tahun ajaran yang ke 2020-2021 kelas 10 sebanyak 45 orang, kelas 11 sebanyak 104 orang, kelas 12 sebanyak 170 orang dengan total 319 orang. Dan pada tahun ajaran yang 2021-2022 kelas 10 sebanyak 90 orang, kelas 11 sebanyak 54 orang, kelas ke-12 99 orang dengan jumlah 243 orang. Nah, dari data ini dapat kita lihat juga bahwa semakin ke tahun dalam sekolah ini semakin menurun. Nah, karena hal ini disebabkan juga karena pandemi corona gitu, jadi menyebabkan banyak siswa-siswa yang tidak mampu melanjutkan lagi di SMA 12. Itu salah satu faktor dalam keadaan kita sekarang. Nah, dari jumlahnya pun juga kita lihat dari 400 menjadi 300. Nah, pada awal 2021 juga merupakan keadaan di mana pandemi baru mulai menyerang di Indonesia. Dan 2021-2022 ini merupakan emang efek pandemi yang sudah sangat tinggi efek persebarannya di Indonesia, sehingga membuat anak-anak sekolah juga memutuskan untuk tidak bersekolah lagi, memutuskan sekolah. Mungkin ini perlu perhatian juga dari pemerintah dengan mengedukasi kembali sistem pelajaran yang ada di sekolah agar anak-anak yang putus sekolah atau tidak mampu bersekolah lagi dapat untuk melanjutkan pendidikan di sekolahnya kembali. Oke, di next selanjutnya ini adalah ada sarana dan prasarana di sekolah ini. Dari prasarana dan sarana dari sekolah ini didukung oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang merupakan faktor dukungan dari dalam sekolah itu sendiri, yaitu sekolah ini memiliki pekarangan yang sangat luas. Jadi Jadi pas kita masuk sekolah tersebut, kita akan terlebih dahulu ke ruang tunggu, ruang piket. Nah, di depan ruang piket itu nanti kita akan melihat halaman sekolah yang sangat luas, yang biasa digunakan sebagai tempat dilakukannya upacara. Nah, yang kedua memiliki guru yang berkualitas. Yang ketiga memiliki perpustakaan. Nah, perpustakaan juga dapat dilihat pada denah lokasi SMA Negeri 12 ini. Ya, memiliki sarana lab MIPA. Nah, lab MIPA ini terbagi menjadi dua lagi. Sebenarnya ada 3 lab. Lab fisika kemarin juga sedang direnovasi dan akan digabung dengan akan dibuat ruangan khusus samping dengan lab kimia. Jadi pas pertama kita masuk, kita akan berjumpa dengan 3 lab, yaitu lab kimia, lab biologi, dan lab komputer. Nah, sekolah ini juga memiliki ruang musala yang terletak di area sudut kanan pas kita ke lapangan basket. Nah, yang terakhir adalah ini merupakan ruang yang paling baru sesuai dengan hasil wawancara kemarin, yaitu memiliki ruang media atau aula serbaguna. Ya, ini juga merupakan ruang yang baru dibangun guna untuk melakukan berbagai kegiatan, meliputi kegiatan ekstrakurikuler dari siswa tersebut maupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah terkait seperti kegiatan seminar. Yang kedua ada faktor eksternal. Ini adalah faktor eksternal ini merupakan dukungan dari orang tua, baik itu meliputi dukungan finansial ataupun non finansial. Yang kedua adanya kerjasama dengan instansi yang lain, yaitu misalkan ada kerjasama dengan instansi yang lain, maka instansi yang lain juga akan memberikan sedikit bantuan finansial kepada sekolah ini untuk membangun berbagai gedung-gedung atau menyumbang berbagai sarana dan prasarana yang bisa digunakan di sekolah ini. Okay, next slide. Oke, nah di sini adalah ada prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Nah, dari sini kita lihat bahwa sekolah ini memiliki prestasi yang banyak gitu. Nah, kita lihat dari sini
prestasi yang paling banyak diraih ini merupakan prestasi yang tingkat nasional, prestasi tingkat provinsi. Ada juga prestasi tingkat nasional, dan yang paling menonjol di sekolah ini ada prestasi tingkat internasional, yaitu mendapatkan medal bronze di IIA di Jakarta tingkat internasional tahun 2019. Ini merupakan satu modal bagi Aceh sendiri dan bagi sekolah terkait memiliki berbagai segudang prestasi yang sangat banyak. Dan ini merupakan salah satu budaya yang harus tetap dijaga oleh sekolah ini dengan meningkatkan berbagai prestasi akademik dan non akademik di sekolah tersebut. Oke, next slide. Nah, ini ada lanjutan. Ini adalah ada program-program pendukung di sekolah tersebut. Dari segudang prestasi yang didapatkan oleh sekolah tersebut, tentunya tidak lepas oleh program-program unggulan atau program-program yang menunjang kegiatan akademik maupun non akademik dari sekolah tersebut, yaitu ada pengajian setiap hari Jumat. Ini rutin dilakukan selama pandemi ataupun sebelum pandemi. Yang kedua, ada mengadakan pelatihan terhadap siswa. Nah, ini pelatihan terhadap siswa ini merupakan pelatihan untuk melaksanakan berbagai kegiatan olimpiade, misalkan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang kreativitas dan nilai akademik dari siswa tersebut. Yang keempat, ada peningkatan prestasi olahraga. Yang kelima, ada peningkatan prestasi seni. Yang keenam, ada peningkatan kegiatan kepramukaan. Yang ketujuh, ada pengembangan minat dan bakat siswa. Nah, pengembangan ini dilakukan oleh sekolah tersebut dengan melakukan berbagai peningkatan dan pelatihan yang diadakan guna meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di sekolah tersebut. Di sekolah ini juga ada program unggulan, yaitu ada tahfidz Al-Quran dan wirausaha muda. Nah, kedua program unggulan ini juga berkaitan erat dengan program yang ada di UIN Arandiri. Misalkan tahfidz Al-Quran, kita juga melaksanakan tahfidz Al-Quran. Nah, ini menjadi titik poin dari saya untuk melaksanakan program magang di sekolah ini. Oke, next slide. Nah, di sini merupakan hasil dari kegiatan magang. Nah, dari poin pertama, saya melakukan observasi kultur dan manajemen sekolah. Yaitu observasi kultur. Kultur ini adalah budaya yang ada terdapat di sekolah tersebut dan dipertahankan dari sebelum-sebelumnya dan sekarang masih dipakai budaya tersebut. Nah, manajemen sekolah ini merupakan kegiatan yang dilakukan dari sekolah tersebut dalam mengelola sarana dan prasarana ataupun mengelola organisasi yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua ini adalah kompetensi utama pendidik, yaitu mencakup kompetensi utama pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga adalah observasi pemahaman peserta didik. Nantinya saya akan menjelaskan 3 pemahaman peserta didik, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Yang keempat ini adalah observasi proses pembelajaran. Nah, di dalam observasi proses pembelajaran ini saya akan juga mendeskripsikan pendekatan apa yang dilakukan oleh guru tersebut, model apa yang dilakukan oleh guru tersebut selama melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah metode apa yang dilakukan atau metode apa yang dilaksanakan oleh guru tersebut dalam proses PBM tersebut. Yang terakhir adalah refleksi. Ini merupakan bagian untuk merefleksikan diri sendiri, merefleksikan hasil kegiatan magang dengan berbagai perbaikan dan rehabilitasi dari proses pembelajaran ataupun observasi yang dilakukan. Oke, next slide. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah observasi kultur dan manajemen sekolah. Ini ada 2 poin dan saya dua poin tersebut saya pisahkan, yaitu poin pertama adalah kultur sekolah. Kultur ini seperti saya jelaskan merupakan budaya yang ada dalam sekolah tersebut yang masih dipakai hingga sekarang. Itu adalah pertama ada budaya religius. Nah, dari budaya religius ini yang hasil observasi saya adalah pertama, guru dan peserta didik memberikan salam ketika berjumpa. Itu setiap hari
waktu saya proses magang melihat bahwa setiap guru dan peserta didik berjumpa akan memberikan salam jumpa. Yang kedua adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini juga berkaitan sangat erat dengan sikap religius, membangun sikap religius dari peserta didik. Jadi sebelum memulai pembelajaran maka dilakukan berdoa terlebih dahulu untuk memberkati proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga dengan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses pembelajaran akan sangat mudah masuk ke dalam kepala dari siswa tersebut. Ya, yang ketiga ini ada program juga, ini merupakan program unggulan dari sekolah ini juga termasuk, yaitu zikir rutin setiap Jumat. Berbagai komponen mulai baik itu siswa, tenaga pendidikan ataupun pendidik melakukan zikir rutin setiap hari Jumat sebelum melaksanakan PBM, yaitu menyisihkan waktu sejam untuk melakukan zikir rutin di hari Jumat. Ini ada foto, bisa dilihat juga nih foto kegiatan zikir rutin setiap hari Jumat. Yang kedua ada budaya disiplin. Nah, budaya disiplin ini juga diterapkan dalam sekolah ini, baik itu dari guru sendiri maupun dari siswa sendiri, yaitu datang tepat waktu. Jam datang di sekolah ini jam 3.30. Kalau lebih dari jam 30 maka dikenakan sanksi yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, sanksi ini tidak menyasar juga kepada siswa saja, tapi juga menyasar kepada guru-guru yang mengajar. Yang kedua ada memakai atribut lengkap. Nah, di disiplin ini juga siswa semua juga memakai atribut lengkap. Nah, yang ketiga ini maaf ini ada kesalahan ngetik dikit. Nah, yang ketiga ini adalah memakai seragam yang lengkap sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Di sekolah ini ada 3 seragam, yaitu seragam biru putih pas hari Senin sampai dengan Selasa, Rabu Kamis memakai baju batik, Jumat Sabtu memakai baju pramuka. Nah, yang ketiga adalah budaya santun, yaitu dalam sekolah ini juga menerapkan 3S, yaitu senyum, salam dan sapa. Nah, terapan 3S ini juga berlaku kemarin pas hari pertama magang juga diterapkan. Pas pertama magang bahkan kami sendiri juga heran gitu, karena orang ini terlebih dahulu yang melakukan 3S nih. Nah, kan kami baru ngeh juga gitu pas kemarin tuh. Nah, jadi tidak hanya dari kita sendiri yang pendatang yang harus menerapkan 3S, tapi dari orang tersebut juga terlebih dahulu menerapkan konsep 3S ini. Yang selanjutnya adalah menghormati guru. Nah, budaya santun yang menghormati guru. Jadi setiap murid-murid di sekolah ini menghormati guru. Itu yang ada keempat adalah budaya berprestasi, yang mungkin dari kita lihat slide sebelumnya bahwa budaya prestasi ini sangat melekat di sekolah tersebut. Berbagai kegiatan program-program kegiatan juga dilaksanakan oleh sekolah tersebut, sehingga melahirkan prestasi-prestasi yang berkelanjutan dilaksanakannya sampai sekarang. Bahkan mungkin dari tahun 2021 tidak kita lihat tadi, karena orang itu belum mengaudit datanya ke website untuk ditampilkan prestasi-prestasi tahun 2021. Menurut wawancara kemarin bahwa setelah masuk tahun 2022 nanti akan diaudit prestasi-prestasi yang diraih di tahun 2021. Nah, penghargaan seperti yang kita lihat bahwa penghargaan tadi itu minimal orang tuh mencapai tingkat provinsi, nasional, dan yang terakhir adalah tingkat internasional, yang sangat membanggakan bagi sekolah tersebut dan bagi Aceh juga sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang merupakan sedikit. Oke. Ini adalah bagian manajemen sekolah, yaitu cara pengelolaan dari sekolah. Mungkin dari sekolah ini juga digolongkan cukup baik ya, karena pas observasi kemarin banyak setiap ruang kelas tuh mungkin banyak kaca yang pecah tuh, nggak tahu juga karena mungkin apa. Tapi kalau dari hasil wawancara kemarin melalui langsung kepala sekolah, jumpai langsung kepala sekolah, jadi pas yang di sekolah, yang di ruang ini juga begitu waktu dilihat kemarin juga beberapa kaca juga pecah gitu. Itu juga sangat memprihatinkan, karena pas nanti bisa jadi pas
anak-anak peserta didik lagi bercanda, kalau kena kena kaca juga nanti terkena musibah gitu lah. Mungkin ini perlu dari wawancara kemarin begitulah katanya, karena fasilitas dari sekolah ini sudah tua. Mungkin orang ini juga sedang melakukan perbaikan, bilang kemarin melakukan berbagai perbaikan pemeliharaan. Tapi kalau seperti kejadian seperti ini katanya itu dari pemerintah tuh, untuk perbaikan lanjutannya. Orang tersebut karena keterbatasan dana juga, orang tuh apalagi sekarang lagi masa pandemi, orang tuh mengalihkan dananya kepada fasilitas yang dibangun menggunakan teknologi. Jadi tidak terlalu memfokuskan kepada ruang kelas ini. Sehingga juga ini sebagai kita refleksi juga bersama bahwa pemerintah juga harus fokus juga kepada ruang bangunan sekolah ini. Karena sekolah ini yang pertama juga melakukan banyak sekali prestasi yang dilakukan. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri harus melakukan rehabilitasi lebih lanjut mengenai bangunan-bangunan yang sudah mulai rusak ini. Ini bisa lihat bahwa ada yang pertama ada kaca yang rusak, yang kedua langit-langit di setiap bangunan sekolah itu sudah mulai bolong. Takutnya nanti pas lewat dari nanti jatuh kena musibah, itu sudah tidak nyaman lagi bagi peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, untuk segi pengamatan terhadap lab juga sudah sangat memadai kemarin ya. Kami melakukan proses observasi di lab. Alat-alat dan bahan lab juga sudah sangat lengkap. Bahan lab kemarin untuk yang praktikum kimia dasar aja sudah sangat mencukupi. Seperti praktikum larutan itu sudah sangat mencukupi, sudah sangat memadai gitu. Dan juga sudah ditempel di tata tertib laboratorium. Mungkin di setiap ini yang nggak kurang di sekolah ini, itu tata tertib di setiap dalam ruang sekolah itu tidak ditempelkan. Jadi kemarin juga wawancara juga kepada pihak sekolah bahwa kalau itu masih belum katanya, tapi itu merupakan saran yang paling bagus dari adik katanya, bahwa untuk membatasi sikap dari peserta didik harus kita tempelkan dari setiap ruang itu tertib. Nah, mungkin itu merupakan saran dari kami semua, 4 orang kami. Itu sangat bagus juga sarannya, bahwa ditempelkan tertib di setiap ruangan kelas gitu. Oke, next slide. Oke, baiklah. Ini ada denah ruang kelas yang diamati. Nah, di sini kapasitasnya itu ada 5 kali 3, 15 peserta didik. Ini juga disesuaikan dengan jumlah peserta didik di sekolah ini. Itu tadi ada sekitaran 200 orang lah peserta didik. Nah, di belakang tuh ada meja literasi. Di situ orang-orang ini setelah tidak ada kegiatan atau ingin mencari referensi melalui buku, bisa ke meja literasi tersebut. Dari belakang kanan itu ada lemari, dan di depan itu ada meja guru yang simetris dengan arah dari peserta didik yang berada di pojok sebelah kanan. Dan di belakang itu juga ada papan tulis yang sudah disiapkan, dan di samping kiri juga ada pintu. Oke, yang kedua ini adalah observasi kompetensi utama pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan mengenai kompetensi pedagogik ini sedikit, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran sekolah. Jadi, kompetensi pedagogik ini kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam mengelola kelas tersebut. Nah, dari hasil pengamatan saya menyimpulkan dan menjabarkan juga hasilnya, yaitu memperhatikan karakter. Jadi guru ini sebelum membagikan kelompok tersebut, dia memperhatikan karakter dan kecerdasan siswa, sehingga mendistribusikan yang kecerdasan yang tinggi tidak satu kelompok dengan kecerdasan yang tinggi, tapi siswa yang memiliki intelektual yang tinggi dikelompokkan juga dikombinasikan dengan orang kelompok-kelompok yang kecerdasannya juga rendah, ya, bisa kita bilang itu. Nah, di sini siswa yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi akan mengajarkan siswa-siswa yang kurang mengerti dengan materi yang disampaikan begitu.
Nah, guru juga menyajikan materi dengan PPT melalui proyektor. Nah, materi yang disajikan ini juga cukup bagus karena materinya juga dikaitkan dengan hubungan sehari-hari dari siswa, sehingga siswa juga sangat tertarik gitu, terpancing, sehingga siswa juga terpancing melakukan menanyakan materi yang disampaikan. Nah, juga di sini materi juga dikaitkan dengan aplikasi dan lingkungan siswa. Kemarin juga materinya juga sangat relevan ya, materinya tentang korosi gitu, sehingga juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, guru juga memberikan pujian bagi siswa yang aktif dan memberikan nilai plus. Nah, ini juga memberikan rangsangan gitu kepada siswa sendiri, kepada peserta didik sebagai siswa yang ada dalam kelompok juga harus aktif dalam menyampaikan pendapat, menanyakan yang tidak diketahuinya. Nah, pada bagian akhir guru ini juga memberikan penguatan materi di tahap akhir ini, yaitu menyimpulkan menyimpulkan materi-materi yang disampaikan pada hari tersebut. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, ini juga berkaitan dengan psikologis dari guru tersebut, yaitu kompetensi yang berkaitan erat dengan kepribadian yang positif dari tersebut. Nah, dari kepribadian ini saya rangkumkan dari hasil observasi saya. Yang pertama adalah menunjukkan sikap wibawa dengan berpenampilannya sebagai seorang pendidik, itu dengan memakai seragam yang memang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, oleh pihak pemerintah juga menentukan. Dengan memakai seragam tersebut juga menimbulkan sikap wibawa dari seorang guru, sehingga menunjukkan perbedaan antara guru dengan siswa gitu. Nah, kedua adalah guru juga berkomunikasi dengan sopan dan santun dengan siswa tersebut. Jadi kemarin tidak ada bahwa marah-marah yang dilakukan oleh guru tersebut, tidak ada. Jadi guru tersebut berkomunikasi secara santun dan ramah kepada murid-murid tersebut. Yang ketiga adalah guru yang bersangkutan juga disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Nah, melaksanakan tugasnya, beliau juga datang dari pas observasi kemarin, datang tepat waktu dan mengakhiri kelas tepat waktu juga. Itu. Oke, next slide. Nah, yang slide ketiga ini adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini kompetensi yang berkaitan erat kita dengan masyarakat gitu. Bagaimana kita mengelola hubungan dengan masyarakat. Nah, yang pertama ini karena mungkin juga sangat loyal lah guru-guru yang di SMA 12 tuh, itu pas kedatangan pertama kemarin juga disambut antusias oleh guru pamong tersebut. Jadi begitu juga dari kami lihat juga bahwa yang kami juga rasakan bahwa tingkat sosialnya itu guru tersebut sangat tinggi gitu. Nah, ini juga harus kita terapkan bersama ketika menjadi guru nanti ya, yaitu dengan sikap sosial yang tinggi, sehingga kita dapat berhubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat kita juga terjalin dengan baik. Yaitu sekolah sendiri pun juga tidak terlepas juga dari hubungan-hubungan dengan masyarakat, hubungan kita dengan siswa, bagaimana kita manajemen siswa dan dikaitkan dengan orang tua mereka yang ada di rumah. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kita timbulkan sekarang. Oke. Yang kedua ini adalah guru yang bersangkutan juga menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan menerima saran-saran dari masyarakat dan siswanya. Dari saran-saran dari misalkan dari orang tua datang sekolah, kemarin juga ada orang tua datang sekolah untuk berkonsultasi dengan guru tersebut, dan beliau juga sangat menerima saran-saran dari orang tua tersebut. Nah, yang ketiga adalah tidak pernah menggunakan kata-kata yang menyinggung dengan lawan bicara. Menggunakan kata-kata sopan itu juga termasuk dalam kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang keempat ini adalah kompetensi sosial berkaitan dengan gotong royong gitu lah. Nah, kemarin tuh juga orang sekolah ini setiap Sabtu rutin tuh juga melaksanakan gotong royong bersama, itu dengan diadakan gotong royong bersama, kebersamaan dari kebersamaan ataupun tingkat sosial dari peserta didik dan guru juga sangat juga akan menimbulkan keeratan tersendiri gitu. Nah, mungkin dengan nggak adanya gotong royong, orang-orang tersebut
juga saling dekat gitu, saling memahami, sehingga waktu kita mengajar juga nanti orang ini juga lebih paham gitu cara kita melakukan pengajaran kepada anak-anak tersebut. Yang ketiga ini adalah observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama adalah aspek ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berkaitan dengan cara berpikir. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ranah kognitif ini berbicara dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, berdasarkan pengamatan kemarin, peserta didik tersebut sudah sangat mantap dalam menentukan minat dan bakat serta inteligensinya dalam pengajaran. Nah, walaupun mereka masih agak kurang kenal dengan ilmu kimia, tapi orang tersebut mencoba untuk menumbuhkan sikap tanya kepada gurunya untuk mengetahui apa itu hakikat dari materi yang diajarkan tersebut. Nah, pada akhirnya mereka tahu bahwa yang mereka pelajari materi korosi dan dipakainya dan diaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya orang tua juga terkejut bahwa adalah materi kimia yang ada berkaitan eratnya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah ranah afektif. Ini berkaitan dengan emosi perilaku dari siswa tersebut. Nah, mungkin di sini di instrumen juga banyak sekali poin-poin dari ranah afektif yang jadi penilaian. Yang pertama adalah peserta didik mampu dalam mengendalikan emosi. Ya. Ini juga ditimbulkan kemarin pas observasi, tidak ada orang-orang dari peserta didik marah-marah itu setelah orang ini diskusi tidak menemukan hasil jawaban, orang nggak ada. Jadi orang ini tetap mampu mengendalikan emosinya dengan mencari jawabannya baik itu dari teman ataupun dari sumber-sumber lain yang mereka dan juga dari guru juga. Nah, yang kedua ini menunjukkan sikap sosial yang tinggi terhadap temannya dengan menerima saran setiap masukan yang diberikan oleh guru-guru dan teman-temannya. Yang ketiga ini adalah ranah psikomotorik, yaitu ranah kemampuan fisik dari seseorang. Nah, dari ilmu kimia ini banyak ranah psikomotorik seperti melakukan demonstrasi, praktikum, itu juga termasuk dalam ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini juga merupakan ranah keterampilan ya. Nah, dari pembelajaran kemarin yang bisa kami tangkap, yaitu orang ini mempresentasikan hasil diskusi. Nah, itu juga termasuk dalam ranah psikomotorik karena orang ini memiliki mengasah keterampilan dalam berbicara di depan publik gitu, dengan mempresentasikan hasil diskusi dan dilakukan dengan proses tanya jawab. Yang keempat adalah proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tahapan yang saya observasi, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan awal ini adalah dimulai dengan guru memasuki ruangan dan memberi salam dan melakukan proses pembacaan doa dilaksanakan oleh yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan yang kedua adalah penyampaian tujuan dari pembelajaran serta materi yang ingin disampaikan, dan sebelumnya juga dikaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Itu untuk mengetahui atau memberikan stimulus kepada peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah pembagian kelompok. Nah, di sini kelompok seperti yang saya bilang tadi, bahwa anak-anak yang memiliki inteligensi yang tinggi tidak disatukan dalam satu kelompok, tapi dipisah-pisah, sehingga yang anak inteligensi yang tinggi dapat yang mengajari anak-anak yang tidak tahu tentang materi yang diajarkan hari ini. Yang kedua adalah ada kegiatan inti, yaitu peserta didik mengamati gambar di PPT. Yang terlebih dahulu orang-orang ini mengamati gambar yang disajikan di PPT, dan kemudian guru menjelaskan materi dengan ekspresi lisan dan tulisan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ditulis juga di papan juga ditulis dengan, saya lihat kemarin juga menggunakan bahasa mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga adalah menguji kemampuan siswa menggunakan LKPD. Nah, ini merupakan asesmen dari guru untuk melakukan penilaian secara langsung terhadap penyerapan materi dari hasil penjelasan dari guru yang terkait. Yang terakhir ada dalam kegiatan ini adalah diskusi kelompok.
dan melakukan presentasi, proses tanya jawab, serta diskusi lanjut. Nah, di sini timbulnya pembelajaran yang aktif. Dengan adanya dilakukan proses pembelajaran ini dapat menimbulkan pembelajaran yang aktif gitu. Nah, di terakhirnya adalah bagian kegiatan penutup. Nah, di sini guru tersebut menguatkan materi dan menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan yang diberikan hari ini. Nah, tadi LKPD di LKPD itu sudah dikumpul semua waktu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan penutup ini setelah dilakukan presentasi, guru menilai presentasi yang dilakukan di akhir tersebut. Nah, untuk memberikan penilaian ataupun penghargaan yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari diberinya pujian untuk penghargaan ini juga memberikan stimulus kepada peserta didik lain agar mereka mampu juga meraih nilai yang tinggi dalam proses pembelajaran ke depannya. Nah, dan di bagian terakhir ini adalah merupakan bagian dengan memberikan salam penutup dari guru tersebut. Ini adalah lanjutan dari tadi, yaitu tadi saya mengelompokkan secara 3, itu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini saya juga akan melakukan analisis tentang pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran kemarin, ataupun tahapan-tahapan strategi yang digunakan oleh guru tersebut dalam mengajar kemarin. Nah, sebelum itu materi yang disampaikan mungkin kawan-kawan sudah dengar juga sebelumnya, bahwa materi yang disampaikan merupakan materi korosi. Korosi tersebut sangat erat berkaitan dengan sehari-hari, sehingga pendekatan yang sangat cocok digunakan di ibu tersebut adalah pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini adalah pendekatan yang mengaitkan fenomena yang ada dalam ilmu kimia dengan lingkungan ataupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat ataupun yang sering digunakan oleh siswa tersebut. Nah, mungkin ada satu poin yang kemarin masih saya ingat, yaitu materi korosi. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka pakai sehari-hari itu ataupun yang mereka tempat tinggal yang mereka sehari tersebut terdapat juga ilmu kimia itu berkaitan erat dengan materi korosi, seperti seng gitu. Nah, di atap rumah merupakan kandungannya terbuat dari seng. Nah, seng tersebut mereka tidak tahu bahwa ada materi korosi yang ada dalam seng tersebut. Nah, gembok juga gitu, gembok dalam kelas. Orang tuh setelah ibu tuh memberikan penjelasan terkait, ketika orang yang tidak paham, mereka akhirnya paham, oh, ada loh ilmu kimia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, berkaitan dengan pendekatan, sudah saya jelaskan pendekatan yang digunakan. Nah, adapun model yang digunakan ibu ini adalah problem based learning. Nah, model PBL ini yaitu model berbasis masalah, yaitu dengan disajikan PPT, orang siswa-siswa ini menimbulkan rasa penasaran gitu, sehingga orang ini tertarik ketika mempelajari materi korosi gitu. Nah, yang pertama tahapan dalam PBL ini adalah orientasi siswa kepada masalah, memperkenalkan siswa masalah, yaitu dengan menampilkan slide PPT apa itu korosi, habis itu gambar-gambar dalam korosi apa saja, materi-materi korosi yang ada dalam gambar itu apa saja gitu, jenis-jenis korosi, bagaimana cara mengantisipasi korosi. Nah, yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu guru memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dan di sini orang tersebut membentuk kelompok dan guru tersebut sebagai fasilitator dalam kelompok dengan membimbing ataupun mengarahkan individu dan kelompok agar hasilnya tidak salah. Nah, kemudian disajikan hasil diskusi dengan melakukan presentasi antar kelompok. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ketika tadi materi korosi disampaikan gitu, orang ini tahu gitu terakhirnya bahwa dengan korosi itu dapat diantisipasi dengan salah satunya adalah pengecatan. Nah, ketika besi dilakukan pengecatan itu tidak akan menimbulkan korosi lagi. Nah, orang tuh udah tahu bahwa konsep dari kenapa besi dicat gitu,
akhirnya mereka tahu bahwa dengan melakukan proses pengecatan, korosi tersebut dapat hilang, dapat terminimalisir gitu. Nah, terminimalisir. Nah, mungkin begitu. Nah, adapun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran Ibu ini adalah ceramah dan diskusi. Ini juga tidak dapat kita lepaskan ya. Ceramah dan diskusi ini merupakan salah satu kombinasi yang paling bagus sekarang. Bahkan dari dulu juga diterapkan bahwa kombinasi ceramah dan diskusi ini merupakan proses metode yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari pembelajaran yang berlangsung. Oke, ini merupakan bagian refleksi, merupakan bagian ungkapan dan penilaian kepada peserta didik dan guru selama observasi untuk memberikan kesan dan pesan selama proses pembelajaran yang berlangsung. Ya, yang pertama ada saya rangkumkan menjadi dua. Yang pertama, guru yang terkait juga sangat membantu observer ya dalam menambah ilmu dan wawasan dengan melihat proses berlangsungnya PBM mulai dari tahap awal dan tahap akhir. Ini juga memberikan wawasan bagi saya sendiri bahwa begitu susahnya jadi seorang guru, tapi walaupun begitu saya memiliki dengan diadakannya proses refleksi dan magang ini memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut tentang bagaimana sikap seorang guru terhadap peserta didik. Nah, peserta didik juga memberikan kesan yang sangat baik ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Dan juga di luar jam pelajaran berlangsung juga sangat membantu observer dalam mengumpulkan penilaian-penilaian yang ada dalam instrumen kemarin, sehingga dapat diperoleh data-data yang dapat saya presentasikan hari ini. Nah, bagian berikutnya adalah kesimpulan. Nah, ada 3 kesimpulan yang bisa saya tarik dalam proses magang ini, yaitu proses magang belajar mengajar di SMA 12 sudah sangat baik, ditunjukkan oleh semangat dan minat belajar siswa yang sangat antusias pada mata pelajaran kimia. Orang tua juga mulai saya lihat kemarin juga memiliki minat kepada mata pelajaran kimia, karena ilmu kimia ini juga seperti kita bilang ya, misteri gitu lah ilmu kimia ini. Ketika kita menemukan satu misteri tersebut, kita pasti akan mau minta lagi gitu cara pemecahan misteri tersebut. Nah, yang kedua adalah guru yang diobservasi juga menunjukkan kriteria 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Itu juga sudah saya jelaskan di bagian awal tadi. Ibu tersebut sudah sangat baik menerapkan 4 kompetensi dari guru yang profesional. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan magang 1 ini membuat saya sendiri, mahasiswa pada umumnya, dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang proses pembelajaran guna sebagai bekal untuk menyiapkan guru yang profesional di bidangnya masing-masing. Mungkin di bagian ini ada bagian saran. Ini sarannya kepada kita semua, juga kepada saya juga, kepada guru juga, kepada pemerintah juga, bahwa saran pertama adalah proses magang ini harus kita harus lebih aktif lagi dalam siapkan diri sebagai calon guru dengan memahami berbagai materi yang dilakukan oleh dosen pembimbing ataupun dosen-dosen yang lain sebagai proses awal pembekalan magang. Yang kedua juga saya juga memohon juga perhatian pemerintah untuk meningkatkan lagi pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang terdapat di sekolah ini agar dapat dikelola dengan baik dan menimbulkan pemeliharaan yang nyaman bagi peserta didik, dan juga seperti kita lihat juga prestasi dari sekolah ini juga sudah sangat baik, dan juga kita juga sama-sama juga harus dan juga pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan terhadap sekolah ini gitu, agar sekolah ini dapat terbuka lingkungan yang nyaman dan sehat yang dapat dinikmati oleh peserta didik. Yang ketiga adalah mahasiswa magang juga harus menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, dewan guru, staf atau pegawai sekolah dan peserta didik agar kegiatan magang sesuai dengan pelaksanaan magang yang sudah ada ketentuannya adalah sistem magang kependidikan atau sesuai dengan prosedur magang yang terdapat pada pembekalan sebelum dilaksanakannya magang. Mungkin itu saya presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 12 Banda Aceh, kepada guru Pamong Bu Azizah, dan kepada kepala sekolah Bu Ramlah Zaini.
dan kepada Bu Sabarni juga. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.